Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Otomotif Net Channel, dan kita sama-sama harapkan, teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, serta tetap diberikan rezeki yang halal dan barokah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Topik kita hari ini adalah 6 kerusakan yang akan terjadi pada mobil kita akibat menerjang banjir. Sobat DC Mania dan Otomotif Mania, saat ini musim penghujan, dan kemungkinan kita terjebak banjir sangat memungkinkan. Biasanya, saat dihadapkan area yang tergenang banjir, ada dua pilihan di benak kita, mencari jalan alternatif lain atau melibasnya. Pemilik mobil harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti misalnya punya pengalaman terdahulu saat menerjang banjir, jenis mobil yang kita pakai, serta setinggi apa banjirnya. Namun, ada beberapa hal yang walaupun kemungkinan terjadinya kecil tapi bisa menguras kantong Anda dalam sekejap. Berikut 6 kerusakan yang menguras dana besar. Dirilis dari laman Grid Auto yang terbit tanggal 22 Februari 2021. 1. Kopling lengket pada mobil bertransmisi manual. Sangat tidak dianjurkan memarkir mobil sesaat setelah terkena banjir. Air yang merembes ke kopling akan membuat kopling dan dekrup menjadi lembab. Kelembaban ini mengakibatkan pelat kopling dan dekrup menempel. Dua, oli bercampur air. Salah satu bagian yang rentan disispi air ketika terendam banjir adalah bak karter. Begitu air masuk, maka oli di dalamnya akan terkontaminasi. Oli yang tercampur air akan kehilangan daya lumasnya secara drastis. Selain itu, air akan membuat komponen mesin lebih rentan terkena karat. Namun sebelum karat terjadi, daya lumas oli yang berkurang akan membuat bagian yang bergesekan menjadi aus secara dini. Cara mencegah kerusakan akibat oli terkontaminasi adalah dengan memeriksa warna oli setelah melewati banjir. Oli yang tercampur air akan berwarna lebih muda dan bersifat lebih cair. Bila ini terjadi, segera ganti oli untuk menghindari kerusakan parah. Tiga, alternator korslet. Alternator merupakan komponen yang mengubah putaran mesin menjadi arus listrik. Sebetulnya bagian ini tidak rentan rusak bila terkena air, tapi zaman sekarang mobil sudah banyak yang memakai alternator canggih dengan IC atau Integrated Circuit di dalamnya. Ini bisa rusak bila terendam air. Bila alternator tak berfungsi, maka aki akan cepat tekor dalam waktu singkat, dan mobil akan mogok akibat kehabisan listrik. Matinya alternator akan ditandai dengan menyalanya indikator aki di dashboard. 4. Water hammer. Water hammer adalah fenomena ketika air masuk ke dalam ruang bakar ketika mesin sedang bekerja. Akibatnya, piston yang sejatinya mengkompres udara dan bahan bakar pun harus mengkompres air yang masuk. Berhubung air adalah zat yang tidak bisa dikompres, maka akan terjadi tekanan sangat tinggi di dalam ruang bakar yang mengakibatkan piston berlubang, setang piston patah serta blok mesin pecah. Biaya perbaikan menjadi sangat mahal. Apalagi bila mobil tersebut menggunakan teknologi mesin canggih. Ketika terpaksa menerjang banjir, pastikan letak saluran masuk udara ke mesin cukup tinggi. Saat melibas banjir, usahakan putaran mesin tetap di bawah 1500 rpm, karena semakin tinggi putaran mesin, semakin tinggi pula kemungkinan air terisap ke mesin. Lima, rem berkarat. Sama halnya seperti kopling, kampas dan piringan rem mudah berkarat bila dalam keadaan lembab. Dan saat kita menarik rem tangan, kampas rem belakang bisa menempel dengan piringannya. Gejala menempelnya rem bisa kita rasakan setelah rem tangan dilepas, namun laju mobil tetap terhambat. Atasi dengan memaksakan mobil maju sehingga rem terlepas dari piringannya. Tapi bila kadar menempelnya sudah sangat erat, bisa terjadi kerusakan pada kampas maupun piringan rem. Untuk mencegah hal seperti ini, setelah melewati banjir injaklah pedal rem sedikit sembari tetap menginjak gas. 6. Isu bisa terjadi korslet.
Saat ini banyak mobil keluaran baru memiliki engine control unit, ECU, yang diletakkan di dalam ruang mesin. Posisi ini jelas rentan terkena air saat melibas banjir. Dan jika sampai terjadi korslet, maka Anda harus mengganti ECU baru, tidak bisa bagian per bagian. Untuk mencegah hal tersebut, jangan lewati banjir dengan kecepatan tinggi, sehingga meminimalkan risiko terjadi cipratan. Bila memungkinkan, buatlah pelindung ECU, terutama di bagian soket, supaya lebih tahan bila terkena air. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang merasa informasi ini bermanfaat, bantu kita subscribe, like dan share. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.